Nah, jadi di sini aku tidak bikin video prank dulu ya, karena kan lagi bulan puasa. Aku di sini bukan untuk meramal ya kapan virus corona itu akan berakhir, karena aku bukan Tuhan. Sekali lagi, aku bukan untuk meramal ya, tapi ingin memberitahu tentang hubungan antara prediksi yang satu dengan prediksi yang lain yang pernah dibuat oleh para ilmuwan atau para ahli dengan bintang Surya, yang dikaitkan dengan jika bintang ini muncul maka akan hilanglah segala wabah penyakit di muka bumi ini. Kalau begitu kita langsung aja ya, tapi jujur aku udah bosan banget nih di rumah, tiap hari gak bisa tidur karena mikirin kapan berakhirnya virus ini. Oke, sebelum ke fakta bintang Surya, kita lihat dulu tentang prediksi yang pernah dibuat. Nah, saya tidak ngarang ya, saya ambil dari detikhealth.com. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Karena membuat video ini lumayan susah juga ya, karena harus menghafal. Tapi jangan skip ya, takutnya kalian salah paham dan gagal paham. Oke, prediksi yang pertama itu pada tanggal 29 Mei 2020. Pakar statistika asal Universitas Gadjah Mada memprediksikan bahwa wabah corona di Indonesia selesai pada tanggal 29 Mei 2020. Mereka menggunakan model probabilistik berdasarkan data nyata atau probabilistic data driven model atau PDDM. Dari hasil analisis, pandemi COVID-19 akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020 dengan minimum total penderita positif sekitar 6.174 kasus. Dengan intervensi pemerintah yang berhasil dengan baik, total penderita corona positif minimal di sekitar 6.200 di akhir pandemi pada akhir Mei 2020. Ujar Profesor Dedi Rosadi, SSI MSc. Prediksi yang kedua itu pada April sampai Mei 2020. Direktur Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio sempat menyebut wabah corona diperkirakan usai pada pertengahan April hingga Mei. Prediksi yang ketiga itu Mei sampai Juni 2020. Profesor Dr. Andes Askobatgani MPH, DRPH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKM UI, mengatakan akhir wabah corona di Indonesia bergantung pada tingkat kepatuhan dan perilaku masyarakat. Ia memprediksi antara Mei dan Juni apabila didukung oleh perilaku masyarakat yang baik. Prediksi yang keempat, Juni 2020. Hasil riset dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, Denny JA, menyebutkan wabah virus corona berakhir di Indonesia pada Juni 2020. Riset ini berdasarkan data sekunder dari beberapa sumber, diantaranya Singapura University of Technology and Design and Worldometers. Bulan Juli sampai September 2020 adalah rentang waktu di mana virus corona tak lagi menjadi masalah bagi dunia, ungkap Denny JA, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Nah, aku tertarik banget dengan prediksi yang dibuat oleh SUTD atau Singapura University of Technology and Design yang menyebutkan akan berakhir pada awal bulan Juni, yaitu tanggal 7. Apakah itu benar? Kita bahas ya. Dalam perhitungan SUTD menggunakan model SIR atau Susceptible Infected Recovery Rate dipadukan dengan data harian virus corona yang diperbarui dari berbagai negara.
Prediksi akhir wabah virus corona juga dicantumkan bersama prediksi pergeseran tanggal atau deviasi. Dari pemodelan itu akan terlihat kurva siklus hidup pandemi dan tanggal berakhirnya secara teoretis. Menurut kode-kode dari Milan Batista dan data dari Our World in Data, lalu banyak banget ya yang beredar tentang isu-isu corona dan dikaitkan dengan bintang surya. Lalu, apa bintang surya itu? Mungkin pada banyak orang yang belum tahu. Dikutip dari wartapetalive.com, surya atau turaya atau dalam istilah astronomi populer disebut sebagai gugus bintang terbuka Pleiades, merupakan sekumpulan bintang yang terletak di dekat rasi Taurus. Gugus bintang terbuka ini terdiri dari sejumlah bintang dan 7 diantaranya dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam mitologi Yunani dan dikenal sampai saat ini, ke-7 bintang tersebut adalah Sterop, Merop, Elektra, Maya, Taygeta, Selaeno, dan Aliwan, serta dikenal sebagai bintang 7 saudari. Karena mudah dikenal dengan mata telanjang, maka objek ini juga muncul dalam berbagai mitologi langit dari berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Pleiades juga dikenal sebagai bintang 7 dalam berbagai mitologi di berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Dalam tradisi langit Nusantara, sering disebut juga sebagai lintang wuluh atau lintang kerti. Dari tradisi India dikenal sebagai Kartika atau Kritika yang namanya diambil dari dewa pelindung bangsa Tamil atau Kartikeya. Sedangkan di Tiongkok dari Korea, surya dikenal sebagai Maoxing dan Myosu Biol atau bintang berambut Hairhead Star. Jepang mengenalnya sebagai Subaru Hoshi atau bintang yang berkumpul secara populer dikenal sebagai Subaru. Dalam tradisi agraris Nusantara atau di Indonesia, munculnya Pleiades ketika fajar digunakan sebagai tanda untuk memulai menggarap sawah dan membersihkan humas sebagai tanda awalnya bercocok tanam. Sedangkan di Timur Tengah, surya yang terbit ketika fajar merupakan penanda berakhirnya masa mewabahnya hama tanaman dan dimulainya panen buah kurma. Jadi, secara daerah juga berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dalam astronomi, jarak Pleiades ke bumi mencapai 444 tahun cahaya. Artinya, cahaya dari surya membutuhkan waktu 444 tahun agar sampai ke bumi. Pleiades terbit hampir bersamaan dengan matahari, terjadi di bulan Mei sampai dengan Juni ketika terbit saat fajar. Kemudian tinggi di atas saat September sampai Desember, sampai kemudian tenggelam saat fajar ketika Desember, sehingga seringkali diasosiasikan sebagai penanda musim dingin bagi masyarakat di belahan bumi utara. Nama dalam katalog disebut sebagai Messier 45 dan anggota gugus bintang tersebut adalah bintang yang relatif muda dengan kelas spektrum tipe B, cenderung panas, cerah, dan berwarna kebiruan. Bila kondisi tidak berawan, saat-saat seperti ini kita bisa mengarahkan pandangan ke arah timur saat jelang matahari terbit. Carilah rasi Taurus dan lintang Kartika di dekat rasi Taurus. Nah, lalu apa surya dalam tinjauan Islam? Surya dalam tinjauan Islam atau wabah atau tahun atau penyakit atau virus atau aha dan bintang surya, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Jika bintang Najm naik, maka diangkatlah penyakit atau virus dari penduduk seluruh negeri. Hadis riwayat At-Tabrani. Sejumlah hadis Rasulullah SAW tentang wabah sudah banyak kita ketahui. Salah satunya yang dinukil Imam Ahmad bin Hambal dalam Muj'am Awsat 1305 disebutkan, tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali, sedangkan suatu kaum ditimpa penyakit atau wabah, kecuali pasti wabah itu diangkat dari mereka. Dalam Musnad Imam Abi Hanifah, menurut riwayat Ibnu Yakub II dengan redaksi, apabila terbit bintang, pasti terangkatlah penyakit dari penduduk setiap negeri. Jika bintang Najm terbit pada pagi hari, maka diangkatlah penyakit atau virus dari penduduk seluruh negeri. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Badj Al-Ma'un-nya menyatakan halaman 369, wabah taun pada masa lalu terjadi pada musim semi. Setelah berakhirnya musim dingin, wabah berakhir di permulaan musim panas. Nah, lalu para ulama mengatakan yang dimaksud bintang di sini adalah bintang Thuraya. Tetapi meski begitu, masih dikutip dari Republika berjudul "Benarkah wabah corona berakhir saat bintang Thuraya terbit?" Pada 14 April 2020, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyebut terbitnya bintang Thuraya lebih menjadi penanda pergantian musim. Bahkan di sejumlah hadis lain mengenai kemunculan Thuraya, ungkapnya bercerita soal hama dan buah-buahan. Nah, akan tetapi karena sifatnya umum, ya semoga saja benar adanya virus atau lenyap pada Mei. Dengan ikhtiar kita bersama, wabah bisa segera berakhir, kata Asrorun. Dikutip portalkotalife.com dari situs nu.org.id, kata Jarib atau wabah dan tahun untuk menyebut sebuah penyakit sejenis wabah yang menyerang masyarakat secara umum di suatu daerah tertentu. Kata wabah dari tahun ini yang kemudian disematkan oleh ahli agama untuk COVID-19 atau virus corona yang terjadi pada awal 2020 di Indonesia dan berbagai negara di dunia hingga memakan banyak korban. Rasulullah menyebutkan bahwa korban meninggal karena wabah ini termasuk dalam kategori syahid. Rasulullah bersabda, "Ta'un syahadah atau berkedudukan syahid bagi setiap muslim." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian pada riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebut, serta orang yang mati karena sakit perut dan orang yang terkena untuk wabah ke dalam derajat syahadah, atau mereka yang mendapatkan ganjaran seperti pahala orang yang syahid di medan perang. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah, ia bersabda, orang yang mati karena sakit perut dan orang yang tertimpa taun atau wabah pun syahid. Hadis riwayat Bukhari. Saat terjadi wabah, Rasulullah sebagaimana pada riwayat Bukhari memerintahkan masyarakat untuk menahan di rumah masing-masing di tengah penyebaran wabah pada riwayat Ahmad berikut ini. Jadi kita harus stay di rumah ya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ia mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Rasulullah perihal tahun. Lalu Rasulullah SAW memberitahukannya, zaman dulu tahun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang hamba yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenai
mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya itu ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Kapankah bintang suraya ini akan muncul pada tahun 2020? Nah, bintang suraya akan muncul pada bulan Juni nanti. Nah, jadi 1 bulan lagi mungkin ya. Dalam artikel Republika berjudul disebut pertanda akhir wabah bintang suraya muncul Juni. Pada 1 Mei 2020 dijelaskan bahwa bintang suraya dapat dilihat jelas pada awal Juni. Kapan pastinya bintang itu akan muncul? Nah, para pakar astronomi menyebut pada periode 12 Mei sampai 6 Juni 2020, matahari akan berada di Buruj Taur atau zodiak Taurus dan Buruj Jauza, zodiak Gemini. Nah, di Manziah atau posisi bintang Tusuraya. Namun, yang muncul pada pagi harinya adalah bintang Syartin atau Alnat pada tanggal 12 Mei dan Bartin Alot-Taim pada tanggal 25 Mei 2020. Kemudian, pada tanggal 7 Juni 2020, pada waktu fajar akan terbit bintang-bintang suraya. Kemunculan suraya pada waktu fajar ini sekaligus menandakan masuknya musim panas dan berakhirnya musim semi. Ini sejalan dengan hadis yang saya sampaikan tadi kan, yang Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Badzi Al-Ma'unnya menyatakan halaman 369. Yang wabah atau taun pada masa lalu terjadi pada musim semi. Setelah berakhirnya musim dingin, wabah berakhir di permulaan musim panas. Nah, jadi apakah bintang suraya ini menandakan hilangnya wabah untuk penyakit manusia atau penyakit hama? Oke. Waktu fajar untuk DKI Jakarta pada tanggal 7 Juni 2020 akan terjadi pada pukul 04.44 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan suraya mulai terbit di ufuk timur pada pukul 04.52 WIB. Jadi kalau ingin melihat bintang suraya di Indonesia, tanggal 7 Juni adalah waktunya. Ini juga sesuai dengan prediksi STUD yang menyebutkan corona akan berakhir di Indonesia pada tanggal 7 Juni. Dikutip dari m.co.id. Di Indonesia sendiri berada di peringkat terakhir untuk kawasan ASEAN dengan mencapai kemajuan 97% pada 7 Juni. Kemudian pandemi akan tuntas 100% pada 7 September. Perlu dicatat ya, prediksi ini berubah setiap hari sesuai angka kasus baru, kesembuhan dan kematian terkini yang masuk ke basis data. Kita lihat kurva yang dibuat oleh STUD. Yang ini. Lalu, apakah ini benar akan terjadi? Kita berdoa saja ya. Saya yakin untuk hadis yang diriwayatkan oleh seperti riwayat Abu Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tabrani, pasti itu sahih. Yang salah itu mungkin kita manusia yang memprediksinya. Mungkin saja ada kekeliruan dalam memprediksikan hadis tersebut. Kapan waktu datangnya? Seperti isu-isu hadis tentang tanggal 15 Ramadan yang kemarin yang membuat kami semua jadi cemas. Nah, karena ada yang berpendapat bahwa hadis itu juga untuk wabah atau hama tanaman. Kita tidak tahu ya kapan wabah ini akan berakhir dan tidak ada yang mengetahuinya. Tapi kita berdoa saja ya. Mungkin saja perhitungan dari STUD ini akan terus mundur jika kita masih ngeyel dan tidak disiplin, yang berkepentingan keluar, tidak menggunakan masker, pasti akan lama lagi ya. Karena aku lihat perkembangan yang terbaru dari Universitas Singapura itu memprediksikan lagi sampai bulan Oktober. Nah,
Yang awalnya tadi Juni malah jadi ke Oktober, jadi mundur. Tapi yang penting ya, kita berdoa semoga virus ini cepat berakhir dan semoga kembali normal. Jujur aku stres banget di rumah ya. Oke teman-teman, sehat selalu untuk kalian semua dan jangan lupa cuci tangan dan pakai masker, oke? Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Follow IG ku juga ya di @aitlsri_. Oke, stay healthy dan see you next time. Bye bye.